Hai guys, Deddy Corbuzier di sini. Di video kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang bikin kepala pusing deh. Sesuatu yang luasnya nggak kebayang. Sesuatu yang percaya atau nggak masih misteri sampai sekarang. Kalian pernah nggak sih kepikiran seberapa jauh alam semesta ini? Terus, emang ada ujungnya? Yuk, kita cari tahu. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang dekat dulu. Tata surya kita. Tata surya adalah rumah kita di alam semesta yang luas ini. Di sini, kita bisa menemukan berbagai macam objek yang menarik dan menakjubkan. Coba bayangin matahari itu kayak bola basket. Matahari adalah pusat dari tata surya kita, dan semua planet, termasuk bumi, mengorbit di sekitarnya. Matahari memberikan cahaya dan panas yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, bumi kita ini cuma sebutir pasir kecil yang muterin bola basket itu dari jarak 2,5 meter. Bayangkan betapa kecilnya kita dibandingkan dengan matahari. Jarak ini membuat kita berada di zona yang tepat untuk mendukung kehidupan. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Padahal, tata surya kita ini luas banget loh. Selain bumi, ada 7 planet lain yang juga mengorbit matahari. Setiap planet memiliki karakteristik uniknya sendiri, mulai dari ukuran, komposisi, hingga atmosfernya. Ada planet-planet lain, asteroid, komet, semuanya ngumpul karena gravitasi matahari. Gravitasi ini yang menjaga semua objek tetap berada di orbitnya masing-masing. Selain planet, ada juga benda-benda kecil seperti asteroid dan komet yang berkelana di tata surya. Ada juga yang namanya sabuk asteroid, isinya batu-batu gede yang ada di antara Mars dan Jupiter. Sabuk ini adalah sisa-sisa dari pembentukan tata surya yang tidak pernah berhasil menjadi planet. Terus, di pinggir tata surya ada Pluto dan teman-temannya di sabuk Kuiper. Tempatnya dingin dan gelap banget. Sabuk Kuiper adalah rumah bagi banyak objek es yang mengorbit jauh dari matahari. Dan yang paling jauh ada awan Oort, tempat komet-komet jauh berasal. Awan Oort adalah batas terluar dari tata surya kita. Dan disinilah banyak komet yang mengorbit dalam jalur yang sangat panjang dan elips. Awan ini adalah sisa-sisa dari pembentukan tata surya yang tersebar sangat jauh dari pusatnya. Di luar awan Oort, kita memasuki ruang antar bintang, tempat di mana pengaruh matahari mulai memudar, dan kita mulai merasakan gravitasi dari bintang-bintang lain. Voyager 1, sebuah pesawat ruang angkasa yang diluncurkan oleh NASA, adalah objek buatan manusia pertama yang mencapai ruang antar bintang ini. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti, yang berisi miliaran bintang lain. Setiap bintang mungkin memiliki sistem planetnya sendiri, dan siapa tahu, mungkin ada kehidupan di luar sana yang belum kita temukan. Dan galaksi Bima Sakti hanyalah satu dari miliaran galaksi di alam semesta. Alam semesta ini begitu luas dan penuh misteri, dan kita baru mulai menggaruk permukaannya. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami tempat kita di kosmos yang luas ini. Jadi, meskipun rumah kita di tata surya ini kecil, kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Penjelajahan ruang angkasa membantu kita memahami lebih banyak tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar kita tentang kehidupan dan alam semesta. Untuk sekarang, kita bisa menikmati keindahan langit malam dan merenungkan betapa menakjubkannya alam semesta ini. Setiap bintang yang kita lihat adalah bagian dari cerita besar yang masih terus kita pelajari dan pahami. Kalau kita keluar dari tata surya, kita bakal masuk ke ruang antar bintang. Ini adalah wilayah yang sangat luas dan gelap, jauh dari cahaya matahari yang biasa kita lihat setiap hari. Di sini, matahari udah nggak kelihatan lagi. Kita hanya bisa melihat bintang-bintang yang sangat jauh, seperti titik-titik kecil di lautan kegelapan. Bayangin aja, tata surya kita ini kayak butiran debu di padang pasir luas banget. Padang pasir ini adalah galaksi kita, Bima Sakti, yang penuh dengan miliaran bintang lainnya. Ruang antar bintang ini isinya gas sama debu tipis, tapi jarak antar bintang itu jauh banget loh. Gas dan debu ini sangat jarang, hampir seperti vakum, tapi mereka tetap ada dan bisa mempengaruhi perjalanan cahaya. Bintang yang paling dekat sama matahari kita namanya Proxima Centauri, jaraknya 4,2 tahun cahaya. Itu artinya, kalau kita bisa bepergian secepat cahaya, kita masih butuh lebih dari 4 tahun untuk sampai ke sana. Artinya, cahaya butuh waktu 4,2 tahun buat sampai ke sana. Gila kan?
Bayangkan betapa luasnya alam semesta ini dan betapa kecilnya kita di dalamnya. Setiap bintang yang kita lihat di langit malam adalah matahari bagi sistem planetnya sendiri, dan ada kemungkinan bahwa di antara bintang-bintang itu ada planet yang mirip dengan bumi kita. Para ilmuwan terus mencari planet-planet ini yang disebut eksoplanet untuk mencari tahu apakah ada kehidupan di luar sana. Eksplorasi ruang angkasa ini membuka mata kita tentang betapa luas dan misteriusnya alam semesta. Dengan menggunakan teleskop canggih, kita bisa melihat lebih jauh ke dalam ruang antar bintang dan menemukan keajaiban yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami tempat kita di alam semesta. Jadi, ketika kita melihat ke langit malam, ingatlah bahwa kita hanya melihat sebagian kecil dari alam semesta yang sangat luas ini. Di luar sana, ada kegelapan yang luas, penuh dengan misteri dan kemungkinan yang menunggu untuk ditemukan. Sekarang kita naik level lagi ke galaksi Bima Sakti. Tata surya kita ini cuma satu dari miliaran bintang di galaksi ini. Bentuknya spiral dan tata surya kita ada di salah satu lengan spiralnya, namanya lengan Orion. Di tengah-tengah galaksi ada lubang hitam supermasif yang gede banget, namanya Sagittarius A Senna. Nah, galaksi kita ini juga dikelilingi sama halo galaksi. Tempatnya bintang-bintang tua dan materi gelap. Bab 4. Wilayah antar galaksi, kekosongan yang misterius. Kalau kita keluar dari Bima Sakti, kita bakal masuk ke wilayah antar galaksi. Di sini, jarak antar galaksi itu jutaan tahun cahaya loh. Bayangin aja, 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,46 triliun kilometer. Wilayah ini isinya gas tipis, radiasi kosmik, sama materi gelap. Meskipun kayaknya kosong, wilayah ini penting banget buat perkembangan alam semesta. Bab 5, gugus dan supergugus, struktur raksasa di alam semesta. Ternyata, galaksi-galaksi itu nggak sendirian, guys. Mereka ngumpul jadi satu kelompok yang disebut gugus galaksi. Bima Sakti kita ini ada di gugus lokal bareng sama Andromeda dan galaksi-galaksi kecil lainnya. Dan, yang lebih keren lagi, gugus-gugus galaksi ini ngumpul lagi jadi supergugus. Supergugus kita namanya Laniakea, dan bentuknya kayak jaring laba-laba raksasa. Bab 6, jaring kosmik, benang-benang alam semesta. Nah, supergugus-supergugus ini nyambung satu sama lain dan membentuk struktur yang lebih besar lagi, namanya jaring kosmik. Bayangin aja, jaring ini terbuat dari filamen-filamen galaksi, kayak benang-benang yang saling terhubung. Di antara benang-benang itu, ada wilayah kosong yang disebut void. Jaring kosmik ini adalah struktur terbesar yang diketahui di alam semesta. Bab 7, alam semesta teramati batas pandangan kita. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi batas-batas dari apa yang bisa kita lihat di alam semesta yang luas ini. Alam semesta teramati adalah bagian dari alam semesta yang dapat kita lihat dan pelajari dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Akhirnya, kita sampai di batas dari apa yang bisa kita lihat, alam semesta teramati. Ini adalah batas yang ditentukan oleh seberapa jauh cahaya telah melakukan perjalanan sejak Big Bang, sekitar 13,9 miliar tahun yang lalu. Namun, karena alam semesta terus mengembang, jarak ini jauh lebih besar dari 13,8 miliar tahun cahaya. Ini adalah wilayah sejauh 46,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Jarak ini mencakup semua yang bisa kita amati dengan teleskop dan instrumen lainnya. Ini adalah batas dari apa yang kita sebut sebagai alam semesta teramati. Cahaya dari objek-objek di luar wilayah ini belum sampai ke kita, karena alam semesta masih terus berkembang. Setiap detik, alam semesta mengembang lebih jauh, membawa galaksi-galaksi dan bintang-bintang lebih jauh dari kita. Ini berarti bahwa ada banyak hal di luar sana yang belum bisa kita lihat atau pelajari. Jadi, apa yang ada di luar alam semesta teramati? Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar dalam kosmologi. Apakah ada lebih banyak galaksi, bintang, dan planet di luar sana? Atau mungkin ada sesuatu yang sama sekali berbeda? Itu masih jadi misteri, guys. Para ilmuwan terus berusaha untuk memahami apa yang ada di luar batas ini. Beberapa teori menyebutkan adanya materi gelap dan energi gelap yang mengisi ruang di luar alam semesta teramati. Mungkin ada alam semesta lain, dimensi lain, atau sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Konsep multiverse atau alam semesta paralel adalah salah satu teori yang paling menarik.
Ini menyarankan bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta yang ada. Setiap alam semesta mungkin memiliki hukum fisika yang berbeda dan realitas yang berbeda. Ini adalah salah satu misteri terbesar yang masih menunggu untuk dipecahkan. Alam semesta yang misterius. Gimana? Pusing nggak, guys? Gua aja yang ngejelasin juga masih suka mikir, sekecil apa sih kita ini di alam semesta? Yang jelas, alam semesta ini luas banget dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Mungkin aja di luar sana ada kehidupan lain, teknologi yang lebih canggih, atau bahkan hukum fisika yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, alam semesta ini selalu bikin kita takjub dan penasaran.